Selamat datang di Cari Cara Channel. Pada video kali ini aku akan share PC desktop rakitanku. Yap, tentunya ini adalah PC desktop yang masuk kere hore dan juga kere banget. Tapi PC desktop ini mampu kita pakai untuk rendering video dan juga main game-game terbaru. Meskipun untuk di game-game baru memang nggak sampai settingan yang tinggi, tapi tetap bisa menjalankan game-game tersebut dengan cukup baik. PC desktop ini memang aku buat untuk hanya konten aja. Setelah selesai untuk konten, PC desktop ini aku akan jual di Bukalapak. Nama lapaknya Gudang Sepeda. Loh, kok Gudang Sepeda? Karena sebenarnya aku konsennya lebih ke spare part sepeda, sob. Ini hanya untuk hobiku yang lain gitu. Nanti PC desktop ini aku jual seharga persis dengan pengeluaran yang aku keluarkan, sob. Biaya yang aku keluarkan untuk PC desktop ini adalah 3.200.000 dan nanti juga akan aku jual sebesar 3.200.000. Jadi sama persis dengan biaya rakitnya. Mungkin nanti di Bukalapaknya itu ada tambahan 50.000 karena itu untuk packing kayunya, sob. Jadi agar lebih aman sampai di tangan sobat sekalian. Oke, tanpa berlama-lama, aku akan bahas satu persatu komponen apa saja yang dipakai di PC desktop ini. Kita mulai dari casing PC-nya ya, sob. Casing PC yang aku pakai ini adalah merek Segotep. Jadi masih saudara sama sego pecel, sego rawon, sama sego campur, sob. Seri dari Segotep ini adalah seri snack ya, intinya kayak ular, sob. Snack ya. Snack apa sneak? Oh no. Pokoknya kalau di bahasa Indonesia kan itu ular. Aku bahas dari segi kelebihan dari casing ini dulu. Casing ini memiliki desain yang cukup bagus dan punya garis-garis tajam di front panelnya. Casing ini juga sudah menyediakan LED bawaan di front panel ini. Jadi ada warna putih, hijau, dan biru. Lampu LED itu bisa kita lihat dari celah-celah lubang yang ada di front panelnya. Di bagian atasnya, sobat juga memperoleh anti-dust yang magnetik. Anti-dustnya seperti ini, sob. Jadi ini magnetik, kita tinggal tempelkan aja. Terus untuk di bagian side panelnya, itu sobat diberi akrilik kayak plastik gitu. Plastiknya hitam gelap, jadi bukan bening ya, tapi tetap bisa untuk mentransfer cahaya yang ada di dalam. Jadi kita tetap bisa melihat bagian dalam PC ini. Casing ini juga dilengkapi dengan 6 titik untuk pemasangan fan case. Ukurannya 12 cm. Jadi ada 6 titik, 3 di bagian depan, 2 di bagian atas, dan 1 di bagian belakang. Casing ini juga support untuk motherboard tipe mini ATX, micro ATX, dan ATX. Jadi bisa support hampir semuanya. Oke, itu kelebihan dari casing ini. Terus kekurangannya adalah yang pertama, untuk di bagian PSU-nya itu nggak ada penutupnya, sob. Jadi PSU, hard drive itu kelihatan semua dari sini. Sehingga ini berdampak pada tingkat kerapian pemasangan kabel-kabelnya. Jadi kabelnya terlihat gitu. Kalau yang ada penutup PSU kan kita bisa meminimalkan kabel-kabel itu terlihat oleh mata kita gitu. Dalam rakitanku ini itu aku tambahkan lampu LED strip di front panel bagian dalam. Jadi menimbulkan efek semi warna-warna merah gitu di bagian komponen dari komputer ini. Jadi ada warna semi merah yang terlihat, bukan film semi ya. Setelah kita bahas casingnya, kita lanjut ke ini dulu, fan case-nya dulu. Jadi aku memakai 6 fan case. Jadi semua titik fan case yang ada di casing itu aku pakai semua. 3 di bagian depan itu aku memakai fan case dengan 2 lampu merah, yang 1 lampunya biru, supaya ada kombinasi warna dari bagian depan ini. Airflow-nya itu aku setting di front panel ini, itu tugasnya adalah memberi asupan udara ke dalam casing. Jadi 3 fan case yang ada di depan ini menarik udara untuk dibawa masuk ke dalam casing. Untuk yang di bagian atas itu aku memakai 2 fan case ukuran 12 cm dengan warna biru. Tugasnya adalah untuk mengeluarkan udara keluar dari casing. Yang terakhir di bagian belakang
itu aku juga pakai fan case ukuran 12 cm dengan warna LED biru. Tugasnya juga untuk menarik udara keluar daripada casing. Jadi ada 3 fan case untuk mengambil udara dari luar masuk ke dalam casing, ada 3 fan case yang tugasnya menarik udara dari dalam casing untuk dibawa keluar casing. Oke, itu setting pertama, yaitu setting untuk fan case-nya. Setelah itu kita lanjut ke motherboard-nya. Motherboard yang aku pakai ini memang motherboard second. Motherboard-nya adalah merek ECS tipe H55. Jadi pakai chipset Intel H55. Soketnya itu 1156. Kondisi motherboard-nya udah aku cek normal. Untuk prosesornya aku pakai Intel Core i5 650 dengan core speednya itu 3,2 GHz. Memiliki 2 core dan 4 threads. Prosesor ini masuk generasi pertama sob. Dengan TDP maksimal itu sekitar 73 watt. Oke, kita lanjut ke bagian CPU fan. CPU fan-nya aku pakai Iris Aria V100 RGB. Selain bertugas untuk mendinginkan prosesor, dengan adanya RGB menambah kesan gaming di PC desktop ini. Lanjut di sisi RAM-nya. RAM yang aku gunakan ini RAM Samsung DDR3 dual channel 4GB. Jadi totalnya 8GB. Meskipun RAM ini RAM second, tapi kondisi dan kinerjanya masih bagus sob. Oke, lanjut di bagian PSU. PSU yang aku pakai ini pakai merek SPC dengan daya 530 watt. Aku nggak mau resiko memakai PSU yang second, khawatirnya ada error di arus kelistrikannya. Jadi aku pakai yang baru aja. Resikonya tinggi PSU itu karena dia yang menyuplai ke komponen-komponen yang ada di PC desktop. Dari PSU kita lanjut ke hard drive. Hard drive yang aku gunakan ini adalah hard disk SATA 3,5 inch 500 GB merek Hitachi. Aku memperolehnya dalam kondisi second. Tapi kita cek di HDD Sentinel, kondisi hard disk ini sehat sob, normal semua, nggak ada masalah. Terdeteksinya dari 500 GB ini terdeteksinya 460 GB sob. Terus di sini itu aku bagi menjadi 2 partisi. Yang pertama drive C itu untuk sistem, yang kedua itu drive D itu untuk data. Untuk operating system yang aku gunakan ini adalah Windows 10 64 bit dan aku memberikan digital license key di Windows 10 ini. Jadi nanti sobat yang membeli PC desktop rakitanku ini mau update Windows-nya di website Microsoft aman jaya terkendali. Jadi Windows 10 nya ini bukan abal-abal ya sob ya. Yang aku beri ini dengan digital license key genuine. Terus aku juga memberikan software-software untuk sobat yang ingin editing video itu memakai Adobe Premiere. Untuk editing audio aku berikan Audacity di sini. Untuk editing image itu bisa pakai Adobe Photoshop dan juga Corel Draw. Terus juga ada Microsoft Office-nya, ada juga Nitro PDF. Tidak lupa ada gaming ya aku install di sini. Mulai CS:GO, PES 2017, GTA 5, Resident Evil, Need for Speed, Payback itu udah aku install di PC desktop ini. Jadi nanti sobat yang membeli PC desktop ini udah ready lah untuk main game ataupun melakukan aktivitas lainnya. Oke, kita lanjut di komponen hardware terakhir, yaitu adalah GPU card-nya. GPU card-nya aku pakai merek Evox Pro AMD Radeon R7 350 2GB DDR5. Loh bang, itu Evox Pro itu bukannya VGA fake ya? Udah aku cek sob, untuk Evox Pro yang aku pakai ini itu nggak fake. Jadi aku menginstalnya itu pakai installer dari webnya AMD dan itu terbaca dan bisa terinstall dengan baik. Yang kedua aku cek di GPU Z itu terdeteksi sob, jadi bukan fake.
Terus juga secara fisik GPU card-nya itu kan ada fan-nya ya, fan GPU-nya. Di tengah-tengahnya itu pakai lambang dari Evox Pro, bukan lambang AMD atau Nvidia. Bahas GPU card itu kalau hanya ngomong kan nggak enak ya. Kita coba langsung kita pakai untuk main game 3 aja ya, jangan banyak-banyak. Soalnya bukan gamer sob. Oke, sebelum main game sob, itu jangan lupa untuk mematikan Windows security-nya. Karena Windows security dari Windows 10 itu resek banget gitu. Kadang aplikasi gaming itu disangka virus gitu loh. Karena saking reseknya sebelum main itu dimatikan dulu. Oke, gini caranya sob. Tekan ini logo Windows di pojok kiri bawah. Terus itu ada gambar gerigi setting, kita klik aja. Terus ini ada update and security. Nah, ini di bagian kiri ada Windows security, kita klik. Terus virus and threat protection, kita klik. Nah, di bagian virus and threat protection setting itu kita klik manage setting. Real time protection-nya ini kita off kan. Nah, jadi nanti sobat yang membeli PC desktop ini sebelum memainkan game jangan lupa untuk mematikan Windows security-nya karena resek banget ini. Oke, kita langsung close saja, sudah mati baru kita menjalankan gamenya sob. They shall regret this day. I see you mercenary. Critical shooting. Terrorists win. We slaughtered our enemies. Let's go! Affirmative. Flashback. I am planting the bomb. That makes 3. I can see them. One mercenary left, wasting our time. Terrorists win.
not looking good. Ah, not again! I'll kill you! I need reinforcements! Between 80 miles per hour. State Road in Strawberry. Not bad, Tyler, but you're still gonna lose. I already won. You just don't know it yet. That was a sick jump. Bel Air, honey, let's make you fly. We are cleared for takeoff. Sorry for being so awesome. Fine, I was just going easy on you. You might even be ahead if you weren't such a show-off. She's not wrong. Matt? You've done the impossible, Jet. You shut up Mac. I'm shaking my head in disapproval. Still think you're winning, Ty? I am winning. I don't see you in front. The finish is where it counts. Arsenal against Arsenal. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And now the lineups for the game. There's the whistle, and here we go. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'm going to go for Willian. Brazilian flair and European discipline. He probably should score a few more, but he delivers what